Halo, kita di sesi penjumlahan vektor ya. Sesuai yang ada di layar, penjumlahan vektor. Jadi komponen vektor pada koordinat Cartesian dulu, kita bahas itu, kemudian penjumlahan vektor. Jadi bagaimana komponen, habis itu kita jumlahkan. Ya, seperti yang kalian lihat di sini ada dua sumbu X yang datar. Ya, horizontal sumbu X, vertikal sumbu Y. Jadi kita misalkan ada satu buah vektor, jadi vektor utamanya ini yang diagonal. Nah, yang namanya komponen pada sumbu X itu yang berada di sumbu X-nya, menempel. Jadi vektor utamanya yang ini. Nah, jika kita proyeksikan pada sumbu X, itu ada nilainya di sini besarnya 20. 20. Nah, kalau kita proyeksikan si vektor ini ke sumbu Y, kan nilainya adalah 15. Jadi di sini nilai 20, di sini 15. Jadi pada vektor ini, satu vektor ini, dia akan memiliki nilai 20 pada komponen X dan memiliki nilai 15 pada komponen Y. Nah, kalau tadi yang ini satu vektor ya, yang ini satu vektor. Sekarang kita bagaimana menjumlahkannya. Jadi di sini kita masih pakai nilai, udah ada nilai kotak-kotaknya. Diagram Venn biasanya kalau misalnya di buku apa namanya, buku garis-garis kotak-kotak itu. Nah, sekarang kita jumlahkan sama vektor yang lain. Satu vektor tadi seperti ini kita jumlahkan dengan vektor yang turun. Jadi kan dari pangkal ke ujung, kemudian pangkalnya ke ujung. Ini penjumlahan dengan metode grafik. Kepala ke ujung ya. Vektor A, apa ini vektor A? Ini vektor B. Biru sama emas. Jadi yang emas ini dia juga memiliki komponen vektor. Karena mulainya di titik sini, berarti komponen vektornya juga dimulai dari sini. Berakhir di sini. Berarti untuk komponen X-nya, itu berarti dari 20 sampai 40 panjangnya ini berapa? Panjangnya ya 20 untuk komponen X. Sedangkan untuk komponen Y-nya, dia dari sini turun. Jadi dia turun sejauh ini. Jadi dia nilainya adalah kalau turun minus, kalau ke kiri juga minus, ke kanan plus, ke atas plus. Ini langsung dia ada angka. Jadi kalau tadi gambarnya seperti ini, kita cari resultannya kan kita harus ambil dari titik sini ke sini kan. Nah, langsung aja ke sini, ke gambar. Jadi di gambar langsung ditarik resultan yang berwarna merah. Jadi berapa resultannya? Kita bisa gunakan cara trigonometri dengan cara menghitung dulu sigma fx-nya. Jadi total fx-nya adalah tadi kan si biru itu 20 kan. Yang emas juga 20, tinggal kita jumlah 20 tambah 20 atau langsung kita cari resultan, kita fokus ke merah. Nah, yang merah ini ke kanan berapa? Kan hitungnya dari sini. Jadi ke kanan si merah ya pas juga 40 pas. Selesai. Nggak usah ribet. Yang Y juga sama sekarang. Sigma FY. Y-nya bisa kita gunakan yang biru tadi naiknya berapa? 15. Yang biru 15. Kemudian yang emas itu turun kan? Berarti minus 5. Jadi 15 dikurang 5. Hasilnya 10. Atau kita tetap lihat yang merah, fokus ke resultan, gambar resultannya. Nah, si resultan dari titik awal naiknya berapa ke atas? 1, 2 kan di sini. Iya kan? Langsung jawabannya adalah 10. Inilah keunggulannya kalau kita menggunakan metode grafik. Dari pangkal ke ujung, pangkal ke ujung.
Ya, jadi seperti itu. Kalau kita mau tahu berapa panjangnya yang tanda panah merah, berapa panjang vektor yang merah ini, garisnya sini panjangnya berapa. Kalau yang biru tadi sini 25, kemudian yang emas 20,6. Sekarang kita mau cari resultan yang merah ini berapa. Kita bisa hitung dengan persamaan. Jadi kalau kita lihat di sini dia segitiga siku-siku kan. Ini siku-sikunya di sini. Ini seolah-olah segitiga siku-siku jadi. Ya, jadi nggak lurus. Ya gitu. Kita gunakan rumus bahwa besar itu atau panjangnya. Kita misalkan F ya, F itu gaya karena vektor ya udah saya misalkan F aja. Kita misalkan F berarti sigma Fx tambah sigma Fy kuadrat sama kuadrat seperti yang ada di layar. Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Kita gunakan 40 kuadrat tambah 10 kuadrat. 40 kuadrat 1600 tambah 10 kuadrat 100 1700, maka hasilnya adalah akar 1700 atau 10 akar 17 atau 41,23. Itulah resultan atau panjangnya yang merah ini. Yang merah ini adalah 41,23. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya dari pangkal ke ujung, terus di ujungnya sini ketemu pangkalnya lagi, kita langsung hitung sekalian deh, gak usah lihat 1 20 tambah 20, langsung aja lihat, oh totalnya 40 ke kanan, 10 ke atas, langsung selesai, gak usah dikurang-kurangin gitu. Tapi ada tapinya, kalau itu bakal ujung, gimana kalau berimpit? Nah, berimpitnya baru kayak tadi kita hitung. Ini sebenarnya gambar yang tadi yang sama dengan ini, cuman saya pindahkan ke pangkal. Jadi di sini sudah ada sebenarnya di aplikasi yang saya kirimkan di sana ya, yang punyanya apa ya, pet ya, ada aplikasinya di sana. Kalian tinggal coba-coba aja menggunakan simulasi dari vektor. Nah, balik ke sini, di sini pangkal ke pangkal, pangkal ketemu pangkal, nggak pangkal ke ujung. Jadi kalau kita gambar resultannya agak susah gambar resultannya. Bisa kita gunakan yang sebelumnya, materi sebelumnya, teorem jajar genjang itu. Jadi kita gambar jajar genjang, terus kita dapat resultannya. Nah, di sesi ini kita hanya menghitung berapa resultannya. Nah, di sumbu X, ya kan, birunya 20, emasnya juga 20 tambah 20 hasilnya 40. Di sumbu Y, ke atas berapa? Jelas banget sih. Ke atas 15, ke bawah 5, jadi 15 kurang 5 hasilnya 10. Nah, di sini baru kita menggunakan plus sama minusnya, karena dia pangkal sama pangkal. Kalau tadi pangkal ujung, bisa lihat dari gambar langsung, atau bisa juga plus minus. Terserah kalian bagusnya yang mana. Nah, di sini udah dapat sigma Fx sama sigma Fy, langsung kita hitung seperti tadi, hitung-hitungannya ya sama, hasilnya juga sama. Resultannya sama. Jadi arahnya harusnya sama seperti tadi, mirip ya. Dia yang merah tadi itu arahnya ke sini. Mirip lah. Oke. Di sana kalau kita menghitung vektor dari komponennya menggunakan sumbu koordinat, tapi masih gunakan ada angka dan kotak-kotak lagi seperti ini. Jadi enak dihitungnya. Masih belum kita menggunakan sudutnya. Lalu bagaimana kalau permasalahannya seperti ini? Ada F1. Nah. Oh ya, ini rumusnya. F1 dengan sudut alfa dengan sumbu X. Kita bagi komponennya, ketemu F1 pada sumbu X bagian sini. F1 pada sumbu Y, ya nempel di sumbu Y, namanya F1Y. Sama kayak tadi kan. Yang sumbu X ya X. Jadi proyeksi gaya F1 pada sumbu X namanya F1X. Proyeksi gaya F1 pada sumbu Y namanya F1Y. Dengan di sini ada sudut alfa, itu sudut antara F1 dengan F1X. F2 ada sudut beta terhadap sumbu Y. Nempelnya sama sumbu Y yang si beta ya. Nah, di sini punya komponen juga F2E sama F2Y yang merah. Kemudian ada
Yang ungu semoga kelihatan di sini ada ungu F3. Pas turun ke bawah vertikal nempel di sumbu. Ke bawah ya. Nah, cara menghitungnya adalah lihat tabel. F sama Fx sama F. F1x. Jadi F1x, kita lihat F1x di sini. Nilai F1x itu adalah nilai F1, lihat sekarang sudutnya alpha. Jika dia menempel dengan sudut, di F1x ini nempel, ada sudutnya sebelah sini. Yang manapun nempel sama sudut dia punyanya cos. Maka F1x itu nilai F1 dikali cos alpha. Berarti yang F1y nggak ada sudutnya di bagian sini. Berarti sin alpha. Jadi F1y sin alpha. Gampang. Sekarang kita lihat F2. F2. Saya ganti warna dulu. Pakai warna apa ya? Biru ya. Sekarang kita lihat F2. Sudutnya di sini. Berarti yang nempel sama sudut apa? F2y dong. Berarti F2y itu adalah yang pakai cos. Jadi F2 yang bagian Y, ini bagian Y pakai cos. Jadi kan nempel sama sudutnya. Jadi kalau antara gaya dengan sumbu nempel sudut, maka yang bagian sumbu itu, komponen pada bagian sumbu itu yang memiliki cos. Berarti yang X, F2X di sini, sin. Nah, bagian F2X di sini ada tanda minus. Di sini ada tanda minus. Kenapa? Karena arahnya ke kiri. Jadi di sini ada tanda minus. Karena arahnya ke kiri. Oke. Bagian ketiga ada F3. F3. F3 itu tepat ke bawah. Langsung turun ke bawah. F3 berarti sudah tidak memiliki komponen X. Dia hanya memiliki komponen Y. Inilah F3. Pure nempel di sumbu Y berarti X-nya 0. X-nya 0. Cuma ada FY. Dan nilainya minus karena ke bawah. Nah, dari sana tinggal kalian jumlahkan. Jadi ini tambah ini, dapatlah sigma Fx. Kemudian bagian Y, ini tambahin, dapatlah sigma Fy. Ketemu ini, langsung kita dapat resultan. F resultan. Akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Itu sigma yang tadi maksudnya. Seperti yang di layar. Oke, kita langsung ke contoh dengan angka. Contoh. Ada F1, 12 Newton. Dengan sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Di sini jelas dong. Jadi yang 30 derajat itu nempel sama sumbu X kan. Jadi nempel sama sumbu X berarti yang punyanya cos adalah yang di sumbu X. Yang punya sin adalah yang di sumbu Y. F1. Beginian aja saya begini. F1 yang nempel 30 derajat di sumbu X dong. Berarti cos 30 derajat punya X. Karena nempel sama 30 derajat. Jadi F1 itu 12 dikali cos 30 derajat. Oke, ini dia tabelnya. Ingat tabelnya itu. Cos 30 derajat akar 3/2 atau setengah akar 3. Jadi 12 dikali akar 3/2. Coret-coret 6 akar 3 misalnya. Karena ke kanan berarti plus ya. Sekarang F1Y. Dia nggak nempel sama 30. T sin 30. Kalau di sini 30 derajat, di sini 60 derajat. Boleh nggak di sini 60 derajat? Boleh, bebas. Nanti di sini nanti dia punyanya cos 60 derajat. Yang jelas ini dasarnya. Kalau kalian sudah mengerti, ya sangat bagus. Nah, sekarang balik ke sini. F1Y 30 derajat di sini berarti yang cos 30 punyanya X, berarti yang Y punyanya sin 30. Ya, di sini. Sin 30 derajat tinggal dikali 12, sin 30 ada di sini kan. Sin 30 derajat setengah. Jadi 12 kali setengah hasilnya 6. Karena ke atas jadi positif. Oke, kita coba lagi di F2. 60 derajat loh di sana sudutnya sekarang.
60 derajat nempel pada sumbu Y. Si F2 nilainya 10 Newton. Berarti yang punya cos adalah yang di sumbu Y. Di F2Y berarti punya F2 cos 60 derajat, itulah F2Y. Kita lihat di tabel. Oke, jadi kita lihat tabelnya. Ya, jadi yang Y, F2Y, si F2Y ini punya cos kan. Jadi minus F2 cos 60 derajat. Di sini sama-sama minus ya, karena yang F2Y turun berarti minus. F2X ke kiri juga berarti minus, sama-sama minus. Sekarang kita cek yang cos kan punya Y, berarti yang sin punya X. Karena sudut nempel pada Y kan. Jadi F2-nya 10 dikali sin 60 derajat. Sin 60 di sini. Nah, akar 3 per 2. Pas kan? Atau setengah akar 3. Sisanya jadi minus 5 akar 3. Yang cos, ya udah 10 kali cos 60 derajat setengah. Jadi 10, minus 10 kali setengah ya minus 5. Sama-sama minus ya. Sekarang kita lihat F3. F3-nya 13 Newton. Ke bawah. Nggak ada komponen lain. Langsung aja berarti si F3 ini di sumbu X-nya 0. Ya udah langsung minus 13 Newton di sumbu Y. Minus karena ke bawah. Ada satu lagi. F4. Jadi di sini ada F4. 5 akar 3 Newton. Dia memiliki 5 akar 3 Newton pada sumbu X, tapi nggak ada pada sumbu Y karena nempel di sumbu X. Nah, sigma Fx-nya tinggal kita jumlah 6 akar 3 kurang 5 akar 3 tambah 5 akar 3. Jadinya sisanya 6 akar 3. Kalau yang Y, 6 kurang 5, 1, minus 13, minus 12. Nah, beginilah cara menjumlahkan 3 buah vektor. Jadi ada vektor 1, F1, vektor 2, F2, vektor 3, F3. Oh sorry ya, ada 4, vektor 4 dan 4. Jadi sebenarnya ada 4 buah vektor yang harus kita jabarkan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah kita ketemu di sumbu X sama sumbu Y, baru kita cari resultannya dengan rumus yang tadi. Jadi poinnya adalah, kalau belum ada sumbu X sama sumbu Y, ya kita gambar sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kita hitung lagi sekarang. Resultannya adalah 6 akar 3 kuadrat ini sama minus 12 kuadrat. Jadi 6 akar 3 ya 36 kali 3. Ya kan? Ya benar. Angka 44. Oh sorry, 412. Ini harusnya misalnya harusnya berapa ya? 252. Ini yang kayak lain, akar 2 5 2. Hasilnya benar. 6 akar 7. Atau 15,9 Newton. Oke. Next, latihan buat kalian, coba kalian kerjakan sendiri. Ada 3 gaya, mirip seperti tadi, ada F1, F2, F3. Nah, yang perlu kalian uraikan adalah di sini. Harus ada F1 X. Terus ada juga F1Y ya. Nah, dan seterusnya. Jadi kita dapat F1X, F1Y, buatkan tabel, boleh tabel, boleh enggak, terserah, bebas. Kalau bisa pakai tabel ya bagus, kalau enggak ya enggak masalah, yang penting bisa. Jadi coba diuraikan ke F1X. Jadi F1X nempel sama 30 derajat ya udah kan. Jadi F1 cos 30 derajat, itulah hasilnya F1X.
F1Y, F1, sin 30 derajat, dan seterusnya. Coba kalian kerjakan, kalian latihan sendiri ya, kerjakan hasilnya seperti apa. Yang hitung komponen ketiga vektor resultan tersebut. Hitung komponennya ya, jadi hitung komponennya, coba hitung resultannya juga. Sama seperti tadi deh caranya gitu. Oke.